Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Sebelum kebagian materi, mari kita jadikan hati dan melangkan pikiran agar kita bisa meresap dan mendalami apa yang akan disampaikan. Mari yang jauh mendekat, yang dekat merapat agar kita bisa mendengarkan apa materi yang akan disampaikan. Berhubung karena Ustadz telah ada di sini, waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali menjalankan rutinitas kita, yaitu kajian di malam minggu. Yang mudah-mudahan kajian malam ini bisa menambah kebaikan bagi kita, terutamanya kita berharap ini jadi bagian dari amal-amal yang bisa menutup setiap yang bisa menjadi penutup dari kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita melanjutkan masih dalam Kitabul Adab, masuk pada bab pembahasan mengenai siapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa takwil. Jadi kemarin pun itu sudah kita bahas satu hadis yang berkaitan dengan mengkafirkan orang lain. Jadi kemarin pun sudah kita bahas bahwa siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dua kemungkinan, kalau tidak benar bahwa dia itu kafir, maka orang yang menuduh tersebut termasuk orang yang kafir. Nah, sekarang masuk pada masih dalam pembahasan bab itu. Jadi dalam Kitabul Adab masih dalam pembahasan atau hadis berkaitan dengan mengkafirkan orang tanpa kejelasan kondisi kekafirannya. Bun, dibaca dulu, Bun. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wahaibun, haddatsana Ayyub an Abi Kilabata an Thabit bin Dohaki an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa bi millati ghairil islami kadiban fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in uziba bihi fi nari jahannama wa la'nul mu'mini kaqatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin wa fahuwa kaqatlihi. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kami Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Abu Kilabah dari Thabit
bin Al-Dalhaq dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang ia katakan. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengan sesuatu yang ia pergunakan untuk bunuh diri. Barang siapa yang melaknat seorang muslim, maka ia seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Hadis ke 6105. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Hadatsana Wuhaibun, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Hadatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub. An Abi Kilabata, dari Abi Kilabah. An Sabit bin Dohaki, An Sabit bin Dohaki, dari Sabit bin Dohak. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, ia berkata, ya Rasul bersabda, man halafa, siapa orang yang bersumpah, bimillatin ghairil Islam, selain dengan milah Islam, ya, siapa yang bersumpah dengan menyebut Tuhan ghairil Islam, selain Islam, artinya selain menyebut nama Allah, kadziban, maka ia secara dusta, bersumpah tersebut kadziban dalam keadaan dusta. Bahwa maka keadaan orang itu kama qala, sebagaimana yang dia ucapkan. Nah, ini yang pertama, bahwa siapa orang yang melakukan satu kebohongan, ya, siapa orang yang bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, artinya dia bersumpah dalam kebohongan, maka orang itu seperti apa yang dia katakan. Jadi untuk menutupi satu kebohongan, lalu dia bersumpah, maka orang tersebut seperti apa yang dia ucapkan. Makanya nanti setiap yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu menjadi gambaran sebenarnya siapa kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu menggambarkan bahwa kitalah itu. Kalau kita berbohong terhadap sesuatu, maka itulah gambaran kita. Ketika orang bersumpah menutupi kebohongannya, maka orang tersebut seperti apa yang dia ucapkan itu. Bahwa kamakola, sebagaimana kamakola ketika dia mengucapkan itu. Makanya hati-hati dalam berucap itu, karena kebohongan apalagi dengan menggunakan sumpah bukan sekedar dusta, bukan sekedar kebohongan, tapi bisa menjadi bumerang untuk diri dia sendiri. Jadi kebohongan apalagi menggunakan sumpah itu akan kembali kepada diri kita, itu akan jadi bumerang. Karena sebenarnya orang yang bersumpah itu karena terlalu sering berbohong, sehingga ketika dia mengatakan yang benar pun itu dianggap takut orang tidak percaya, sehingga sumpah. Makanya jangan terlalu banyak mengumbar sumpah itu, ya, jangan terlalu banyak mengumbar sumpah, karena memang kalau orang sudah terbiasa bersumpah, maka sumpah-sumpah yang dia ucapkan itu akan menjadi tidak dipercaya walaupun masih menggunakan sumpah. Selanjutnya, waman qatala, dan siapa orang yang membunuh nafsahu, dirinya, bunuh diri, bisyai'in,
dengan sesuatu, udziba maka akan diazab, disiksa, bihi dengan sesuatu itu binari jahannam, di neraka jahanam. Nah yang kedua, bahwa ini belum masuk pada pembahasan tentang kafir, menuduh kekafiran. Nah kata Rasul, siapa orang yang melakukan bunuh diri, maka siksa bagi orang tersebut, dia akan disiksa di neraka nantinya dengan alat, dengan cara ataupun apa saja yang dia gunakan untuk bunuh diri. Dan bunuh diri itu dosa besar ya. Jadi antara dosa besar itu bunuh diri, karena orang yang bunuh diri itu menandakan bahwa ketidak ridhoan terhadap ketentuan Allah. Karena kalau dia ridho, tidak mungkin bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena memang ada bagian dari takdir Allah yang dia tidak menerima, yang dia tidak ridho, sehingga bunuh diri. Alasan naon deui atuh? Oh. Jadi dengan alasan apapun, besar kemungkinan bunuh diri itu dikarenakan orang itu tidak bisa menerima terhadap ketentuan Allah. Karena ada sesuatu yang menyakitkan bagi dia, ada sesuatu yang memang dianggap oleh orang itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga dia melakukan itu. Maka kalau orang itu bunuh diri dengan kalau di Cimindi ngajreng di luhur rel ketabrak, maka kereta itu akan menjadi siksa bagi orang itu. Jadi alatnya itu akan menjadi siksa. Hanya jangan dibayangkan kalau orang bunuh diri minum racun, tong bayangkan racunnya itu sama dengan racun yang di dunia. Pasti racunnya itu lebih menyakitkan daripada apa yang dia minum ketika di dunia. Kalau dia bunuh diri misalkan dengan menggantung diri, maka tambangnya tong dibayangkan tambang ketika di dunia pasti lebih besar, lebih berat daripada itu. Udziba bi finnari jahannam, maka orang tersebut akan disiksa sebagaimana atau dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Jadi apapun yang dia gunakan untuk bunuh diri, maka itu akan menjadi alat di antara siksa-siksa yang Allah akan kirimkan bagi dia. Hanya alat itu untuk dosa bunuh diri. Kalau untuk dosa yang lainnya, yang tentu Allah punya cara tersendiri. Jadi tidak berarti dengan alat itu dosa yang lain sama, beda. Kalau seseorang banyak berbuat dosa, terus disiksa oleh Allah di akhirat, di antaranya ada dosa, yaitu dosa bunuh diri. Maka dosa bunuh diri itu, ya, alat yang digunakan untuk bunuh diri itu akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa, mengadab orang itu. Tapi untuk dosa-dosa yang lain, ya tentu itu ketentuan dari Allah, siksanya seperti apa. Itu beda deh. Jadi itu mah khusus untuk yang bunuh diri, ya dengan itu saja, dengan alat yang digunakan untuk bunuh dirinya. Selebihnya dari itu ya dosa yang lain dengan siksa Allah. Wala'ul mu'mini, dan ketika seseorang melaknat seorang muslim, qatlihi, maka ia seperti membunuhnya. Jadi ketika kita menjatuhkan laknat kepada orang lain, mengucapkan laknat, sumpah serapah bahasa orang, ngalaknat orang itu, lawas tasya, pokoknya bakal gitu, bakal dan sebagainya. Maka laknat yang kita ucapkan itu kakotlihi, seperti kita membunuh orang itu. Jadi sumpah serapah yang diucapkan oleh kita, laknat-laknat yang kita ucapkan untuk orang lain, kakotlihi, maka kita seperti membunuh orang itu. Jadi kalau kita melaknat sesama muslim, apalagi tanpa alasan,
dengan alasan saja tetap itu tidak boleh, ya, menyumpahi dengan hal-hal yang buruk, maka apa yang kita ucapkan itu hampir sama, bahkan sama dengan kita membunuh orang. Sedangkan membunuh satu muslim itu dosa besar, sama dengan membunuh seluruh orang muslim. Jadi orang yang melaknat itu ya sama dengan dia sedang membunuh orang itu, artinya dosanya besar. Jadi melaknat orang lain itu sama dosa, karena kata Rasul seperti dia membunuh orang itu. Nah, barulah yang terakhir ini masuk pada pembahasan bab adab, kitab adab, bab siapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa takwil. Jadi siapa yang menuduh kafir tanpa kebenaran. Waman rawa mukminan, dan siapa orang yang menuduh seorang mukmin bikufrin, bahwa dia itu dianggap kufur, kafir, bahwa maka orang itu kakotlihi, seperti membunuh dia, sama tuh. Jadi melaknat itu sama dengan membunuh, dan menuduh kafir pun itu sama dengan dia sudah membunuh. Makanya tidak boleh sembarangan kita menuduh seseorang itu kafir, ya. Ketika ada orang kafir yang bersyahadat dalam kondisi berperang, para sahabat berpikir bahwa itu kebohongan, tetap saja kata Rasul darahnya menjadi haram untuk ditumpahkan. Jadi ketika berperang, tiba-tiba orang itu pada saat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang kafir itu, maka terlepas bohong ataupun tidak ucapan syahadat itu, maka darahnya menjadi haram untuk ditumpahkan. Itu benar ngabunuh sesama. Pada saat itu sampai-sampai para sahabat itu mengatakan kepada Rasul besar kemungkinan ini berbohong karena takut dibunuh sehingga bersyahadat. Kata Rasul, kita tidak bisa menghukumi, ya, apa yang ada di dalam hati orang lain, tapi kita menghukumi apa yang nampak dari yang kita lihat dan kita dengar, bahwa orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kita mesti percaya bahwa dia sudah menjadi muslim, benar ataupun tidak secara hatinya, karena kita tidak tahu. Nah, ketika orang, ya, jadi ketika seseorang menuduh orang lain kafir tanpa kebenaran, tanpa kita melihat dia keluar dari Islam, maka sama saja kita membunuh orang itu. Jadi menuduh kafir itu dosa besar, makanya jangan sembarangan. Saya mau ketemu kafir dasar, itu tidak boleh, karena tuduhan kafir itu hanya 2 kemungkinan. Yang tadi dia minggu kemarin akan kembali benar kepada orang itu kafir, atau kalau tidak berarti orang yang menuduh itu kan kafir. Kalau dalam hadis ini, orang yang menuduh seorang mukmin kafir itu, maka dia seperti membunuh orang itu. Jadi seperti dia itu sudah membunuh orang yang dituduh kafir itu. Makanya untuk menuduh seseorang itu kafir atau tidak itu memerlukan bukti. Dan selama tidak ada bukti bahwa dia sudah menyatakan kekafirannya, maka kita tidak boleh, kecuali sudah menyatakan kekafirannya, terlihat kekafirannya, maka kita boleh, walaupun sebenarnya untuk apa. Jadi tidak ada kepentingan bagi kita apakah dia kafir atau bukan, terus kita menuduh, tidak ada kepentingan, kecuali dia melakukan satu tindakan yang merugikan umat Islam, merugikan agama Islam, baru itu menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan. Kalau tidak ada kesana, artinya mereka hanya
dalam obrolan saja dan kita tidak ada kepentingan apapun dengan dia seperti itu, maka tidak perlu kita menjustifikasi. Takutnya ketika kita justifikasi, ketika kita tuduh ternyata dia tidak kafir. Kalaupun sudah nyata kekafirannya, selama tidak mengganggu terhadap agama kita, syariat kita, maka mereka bukan musuh bagi kita. Karena orang kafir itu bukan musuh bagi kita. Makanya dulu itu ada kafir zimmi dan kafir harbi. Ada kafir yang memang berdampingan dengan umat Islam, ada yang kafir memang perlu diperangi. Tuh. Jadi kalau kafirnya tidak mengganggu, maka mereka punya hak yang sama, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ya. Walaupun tetap nanti di akhirat itu yang namanya kekafiran itu akan menjatuhkan pada neraka. Jadi walaupun nanti di akhirat itu tetap kekafiran akan menjatuhkan dirinya kepada neraka, tapi ketika kita di dunia hidup berdampingan, maka tidak ada masalah ketika mereka tidak mengganggu umat Islam. Seandainya mengganggu pun, maka hukum yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Tidak bisa kita sembarangan pada siapa kafir bunuh bela, itu tidak boleh tanpa alasan yang jelas. Nah ini hadis pertama. Ya, yang pertama tentang sumpah. Ya, selain dengan nama agama Islam, ya, sumpah dusta, maka seperti yang dia ucapkan. Ya. Yang kedua, siapa bunuh diri maka alat yang digunakannya itu akan jadi siksa bagi dia. Siapa yang melaknat seperti dia membunuh dirinya, membunuh orang tersebut, dan siapa yang menuduh kafir dia seperti membunuh orang itu. Nah jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuduhkan, dan apa yang kita lakukan dalam agama Allah, dalam agama Islam itu akan menggambarkan diri kita dan akan mengembalikan sesuatu itu kepada kita. Makanya ucapan-ucapan kita itu harus terjaga, karena bisa jadi setiap ucapan itu akan kembali kepada diri kita. Pasti akan kembali kepada diri kita setiap ucapan yang kita keluarkan. Makanya sebisa mungkin untuk orang lain itu ya ucapkan doa-doa terbaik. Bahkan kepada orang yang kita benci pun jangan pernah kita mengucapkan sumpah serapah melaknat orang itu, karena laknatan-laknatan yang kita keluarkan itu kembali kepada diri kita. Jadi ketika kita melaknat, ketika kita menyumpahi, melakukan keburukan, semua itu akan kembali pada diri kita. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua itu bab mengenai orang yang tidak mengkafirkan kepada orang yang mengatakan. Itu ada di nama babnya, ya. Orang yang tidak mengkafirkan kepada orang yang mengatakan hal tersebut karena takwil atau kebodohannya. Nah, jadi orang yang tidak mengkafirkan nanti seperti apa? Baca lagi. Siapa? Dasana Muhammadun Muhammadatan Ahbarona Yazidu Ahbarona Salimu Hadasana Amru Dinari Hadasana Jabiru Nu Abdillahi Ana
Jabalin radhiyallahu anhu kana yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yati qawmahu fayusolli bihi sholata faqara bihim baqara naqala fatajawaza rajulun fasolin sholatan khafifatan fabalagha dzalika mu'adzan faqala innahu munafiqun fabalagha dzalika rajula fa'atan nabi biya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi aidina wanasqi binasihina binawa zihina wa inna mu'adzan sholat bina lomba barihata faqara'al baqarata fatajawwa tu faza'ama anna munafiqun faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad afattanu muntad salasan ikro wasamsi wadduha wadduhaha wasabbi isma rabbika a'la wanahwaha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Asbah, telah mengabarkan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Salim, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar, telah menceritakan kepada kami Jabal bin Abdullah bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali ke kaumnya untuk mengimami salat bersama mereka dengan membaca surah Al-Baqarah. Jadi melanjutkan, maka seorang laki-laki pun keluar dari salat, lalu ia salat dengan salat yang agak ringan. Ternyata hal ini sampai kepada Mu'adz. Ia pun berkata, sesungguhnya dia adalah seorang munafik. Ketika ucapan Mu'adz sampai ke laki-laki itu langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang. Sementara semalam Mu'adz salat mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah hingga saya keluar dari saf, lalu dia mengira-aku seorang munafik. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu hendak membuat fitnah? Beliau mengucapkannya hingga tidak baik. Pada wasyamsi wa duhaha wasabbih bismi rabbikal a'la. Kamu serupa dengannya. Nah, hadis kedua ini ya, berkaitan dengan menuduh orang munafik. Hadatsana Muhammadun Abadata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abadah. Abarona Yazidu telah mengabarkan kepada kami Yazid. Akhbarona Salimun telah mengabarkan kepada kami Salim.
Hadasana Amr bin Dinarin telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar. Hadasana Jabir bin Abdillah telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdillah. Anna Mu'adz bin Jabalin, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, karena bahwa beliau sholat, karena terbukti yusolli ya sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian ya'ti qaumahu, datang kaumnya, fayusolli maka ya sholat bihi as-sholata, bersama sholat itu. Faqara'a bihi, maka ia membaca dalam sholat itu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Qala, maka kata Mu'adz bin Jabal, fatajawwaza rajulun, maka seseorang ya dari kaum itu keluar dari saf, fasola maka ia sholat tan khafifatan, dengan sholat yang lebih ringan. Gitu. Jadi kasusnya bahwa ketika sedang sholat lalu ya ada orang yang memang ikut berjamaah, tapi ketika sholat itu dibaca surat Al-Baqarah, karena panjang dan pasti lama, maka seorang laki-laki ini keluar dari sholatnya, lalu sholat sendiri dengan bacaan yang lebih pendek atau lebih ringan. Pabalago dzalika Mu'adzan, maka sampai dzalika kasus ini ya Mu'adzan kepada Mu'adz. Faqala, maka Mu'adz mengatakan, innahu, sesungguhnya orang ini yang dia keluar dalam saf sholat itu karena dibacakan surat yang panjang ya, munafikun, maka orang itu munafik. Ketika mendengar ya, ketika orang ini mendengar dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa dia munafik, fabalago, maka sampai zalika, hal itu arojula, kepada laki-laki itu. Jadi laki-laki yang dikatakan munafik itu mendengar bahwa dia dituduh sebagai orang munafik karena keluar dari saf sholat yang dibaca panjang. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki yang dituduh munafik ini mendatangi Nabi. Faqala, dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami kaumun, adalah kaum na'malu, yang bekerja bi'aidina, dengan tangan kami, wa naski binawadihina, menyiram pepohonan atau menyiram ladang gitu. Jadi orang yang dituduh munafik oleh Mu'adz bin Jabal ini mendatangi Rasul. Rasul, saya dikatakan oleh Mu'adz sebagai orang yang munafik gitu ya. Karena kami keluar gitu dari sholat. Sholat bina wa inna Mu'adzan, dan sesungguhnya Mu'adz sedang sholat bina bersama kami. Al-Bari hatta faqara'a, maka Mu'adz ini membaca surat Al-Baqarah. Jadi semalam, kata orang ini, kami sholat bersama Mu'adz dan Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Maka fatajawaztu, aku keluar. Fatajawaztu, maka aku keluar dari saf Mu'adz. Faza'ama ani, maka Mu'adz menuduh ani, sesungguhnya aku munafikun, adalah munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu akan menimbulkan fitnah?
salasan, sampai 3 kali Rasul mengatakan, Muaz, apakah mau terjadi fitnah? Gitu. Muaz, apakah mau terjadi fitnah? Maka kata Rasul, Iqra, bacalah olehmu wasyamsi wa duhaha, surat wasyamsi wa duhaha. Surat apa wasyamsi wa duhaha? Asyam. Atau wasabbih bismi rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Jadi kalaupun sedang berjamaah dan memang banyak orang yang mempunyai pekerjaan, maka kata Nabi bacain pendek Asyam atau Nabi Al-A'la. Tapi di orang panjangkan ya. Justru diprotes terusan itu hanya 1 halaman, kan Asyam itu 1 halaman kurang ya. 1 halaman kurang, tapi ya anggrek panjang gitu Mas. Al-A'la itu sudah termasuk kategori panjang di kita itu. Jadi lah baca sama si kene panjangnya, boleh baca atau duha, Nabi azal salah, masih kene panjangnya, tahu alaham, ikhlas paling. Nah, wanahwiha atau semisal wanahwaha atau semisal surat-surat itu. Jadi surat-surat yang setara dengan surat Asyam atau dengan Al-A'la, berarti seperti surat Al-Infitor, Al-Insyikor, Al-A'la. Jadi sedang lah ya, semisal itu. Nah, ini hadis menerangkan tentang adab dan menuduh orang munafik. Jadi asbab nuzulnya ketika sholat dibacakan surat yang panjang, lalu keluar dari sholat itu melaksanakan sholat sendiri dengan bacaan yang lebih pendek. Tapi kata Muaz bahwa orang ini munafik karena keluar dalam saf sholat. Maka ketika diadukan kepada Nabi, kata Nabi, hati-hati Muaz, gitu, karena kamu akan menimbulkan fitnah sampai 3 kali. Maka baca surat yang lain. Nah, tidak boleh kita sembarangan menuduh orang munafik hanya karena berbeda dengan kita. Bisa jadi orang itu tidak melakukan sesuatu bukan karena tidak mau, bisa jadi karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, atau ada kepentingan yang memang bagi kita itu biasa tapi bagi orang lain itu bisa urgent. Karena setiap orang itu kepentingannya tidak bisa disamakan. Jadi setiap orang itu tidak bisa disamakan kepentingannya, termasuk dalam sholat. Maka ukur bacaan yang memang standarnya di kita seperti apa. Karena kalau misalkan mengukur kita saja ya belum tentu juga itu orang lain sesampai kita misalkan. Jadi harus mempertimbangkan banyak aspek ketika orang melaksanakan sholat berjamaah untuk imam khususnya, dan di waktu-waktu yang memang biasanya orang bekerja, misalkan duhur itu kan waktunya kerja dan istirahat ya, jadi tong panjang senang saja. Sebenarnya untuk maghrib, isya ataupun subuh itu mulai tenang. Jadi sebenarnya untuk maghrib terutama subuh itu kan tidak dikejar pekerjaan. Subuh itu kan baru bangun dari tidur terus sholat, itu masuk kerja dan terus subuh pisan gitu. Sebenarnya untuk sholat subuh ini bisa lebih panjang bacaannya dan memang disunahkan lebih panjang dari yang biasanya. Nah, ini 2 hadis yang berkaitan. Yang pertama tadi tentang menuduh kafir ya, maka seperti orang itu membunuh yang dituduh itu. Yang kedua, ketika menuduh munafik itu khawatir akan mendatangkan fitnah ya, sama. Jadi tidak boleh sembarangan menuduh atau menjustifikasi menghukumi orang lain.
Jadi jangan dibiasakan kita menghukumi orang lain seperti apa. Jangan mengukur orang lain seperti ukuran kita. Karena setiap orang lain pun, setiap orang itu punya cara, punya kesibukan yang memang tidak bisa disamakan dengan kita. Saya tak kemana ke ngaji, saya tak munafik, jadi apa? Mungkin tidak datang itu karena ada kepentingan yang lain. Terus itu biasa ya, saya kenal kafir, itu tidak apa. Jadi kalaupun ada yang berbeda atau keluar dari kebiasaan, mungkin ada urgen atau kepentingan yang lain, maka sholat itu tidak boleh memberatkan siapa. Nah itu saja dari dua hadis. Mudah-mudahan dua hadis ini memberikan kebaikan bagi kita, menyadarkan diri kita yang memang banyak dosa dan terkadang dengan mudah menuduh orang lain munafik, menuduh orang lain tidak sesuai dengan kita, yang tidak sesuai dengan kita. Kadang mungkin kita menganggap orang lain kafir itu mulai diminimalisir, jangan sampai justru itu tuduhan-tuduhan akan kembali kepada diri kita. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ihsan yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa kita terapkan dalam hidup. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.